Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di kesempatan kali ini sebelumnya gue udah ngajarin atau udah berbagi, udah sharing gimana cara-cara teman-teman untuk melamar kerja dengan efektif dan efisien gitu. Jadi buat secara struktur mana-mana yang menjadi tujuan teman-teman dan laksanakan rencana itu dengan baik gitu. Kita buat struktur, terus kita buat jadwal dan lain. Itu bisa dilihat di video yang udah gue buat sebelumnya. Nah, sekarang alasannya gitu. Alasannya adalah gue merupakan orang yang udah bekerja di berbagai macam bidang, udah pernah kena PHK juga, udah keluar juga karena lingkungan yang toksik gitu. Udah pernah juga ngalamin betapa sulitnya nyari kerja gitu. Bahkan gue pernah kena PHK dan non job yang full time itu selama setahun gitu. Jadi gue ngerti banget perasaannya ketika kita dituntut untuk menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, tapi sementara income nggak kunjung datang, ya which is dari pekerjaan yang kita geluti atau jalani itu nggak ada terima kerjaan, itu harus capek banget gitu. Nah, gue merasakan bahwa kalau misalnya kita membuat jadwal perencanaan lamaran kerja itu secara teratur dan struktur, itu akan lebih efektif dan efisien gitu. Jadi kita punya waktu untuk melamar, kita punya waktu untuk belajar, kita punya waktu untuk menghibur diri kita sendiri dari kejenuhan melamar kerja itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ketika itu semua nggak ada gitu sebelumnya, sebelum gue tahu itu, rasanya itu kayak waktu itu akan terbuang banyak banget. Kayak misalnya kita baca-baca aja lamaran yang ada gitu, ini cocok ini enggak, nah itu ngabisin waktu banyak banget, bisa menguras energi juga karena lu harus baca satu-satu gitu. Sedangkan kalau misalnya lu udah tahu apa yang lu lamar, lu cukup tahu posisi apa, job desk secara umumnya apa, lu lamar, ketika nanti lu dapat interview kerja, baru udah lu sortir lagi tuh kerjaannya. Misalnya akunting, gue tahu job desk akunting apa, gue tinggal filter di platform kerja itu, misalnya posisi akunting, lokasinya di Jakarta, terus perusahaannya yang kayak gimana, kriteria yang lu pilih sendiri, lu tentuin, lu lamar, nanti lihat jaring ikan yang masuk di jaring kita itu mana, nah kita baru seleksi lagi tuh, jadi waktunya lebih efektif dan efisien. Itu salah satu contoh kenapa gua ngebuat bimbingan kayak ini teman-teman. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk membuat proses pelamar kerja teman-teman itu lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien gitu, banyak waktu yang dimanfaatkan dengan optimal, jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Dan yang berikutnya adalah karena gue backgroundnya psikologi, gue melihat dari psikologis seorang pelamar kerja gitu. Nah, ketika nggak dapat kerja, itu akan ngedon banget dan juga akan frustasi, apalagi misalnya orang tua kita tuh akan nyuruh kita untuk mendapat kerjaan terus yang padahal kita udah berusaha mati-matian, terus orang kita ngebanding-bandingin anak tetangga atau anak saudara yang lebih sukses, itu akan ngedon banget gitu. Nah, di proses bimbingan yang kemarin gue buat, di situ ada cara gimana kita tuh nggak usah kita bisa alihin fokus dari frustasi ke hal yang lebih bermanfaat gitu. Misalnya kita buat limitasi, dan limitasi itu kan kita udah tenang gitu, oh ketika nggak dapat dalam waktu tertentu, gue akan nurut ekspektasinya gitu. Nah, limitasi itu dibuat terus untuk menghindari yang namanya frustasi atau kecewa ketika kita nggak dapat kerjaan. Dan itu juga bisa membuat peluang pekerjaan kita dengan cara yang kita pilih itu akan lebih memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan gitu. Konteksnya mendapat pekerjaan ya, karena prioritas atasnya itu mendapatkan pekerjaan disukai, yang turun lagi prioritasnya nanti itu ada di video yang sebelumnya yang gue udah jabarin di situ ya, gimana caranya buat limitasi lamar kerja itu gitu. Nah, selain itu gue juga pengen teman-teman pada saat melamar kerja itu punya skill baru gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ada di jurusan yang salah, nggak mau punya pekerjaan di jurusan kuliah yang sekarang, teman-teman harus menambah skill baru mau nggak mau. Dan sekarang lamaran kerja itu jumlah pelamar itu sangat banyak sekali, dimana itu membuat teman-teman makin sulit bersaing dengan yang lain, dan skill basic itu nggak cukup teman-teman. Jadi teman-teman harus tingkatin lagi skill teman-teman gitu. Nah, cara tingkatinnya gimana? Ya dengan mengatur waktu melamar kerjanya gitu. Jadi teman-teman nanti buat jadwal, itu juga udah gue jelasin di video sebelumnya, silahkan ditonton aja. Mudah-mudahan bimbingan karya yang sebelumnya gue buat secara terstruktur dan simple, sederhana gitu, mohon maaf karena terlalu sederhana, itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang sekarang lagi lamar kerja. Nah, terakhir gue pengen bilang kalau misalnya teman-teman nanti santai aja dalam melamar kerja, seyakin-yakinnya teman-teman akan mendapatkan pekerjaan yang teman-teman impikan suatu saat nanti, bisa cepat bisa lama gitu. Karena gue pun begitu, dari sekian banyak perusahaan yang gue masukin, ternyata pada akhirnya gue butuh waktu sekitar hampir
9 tahun untuk mendapatkan pekerjaan yang akhirnya gue syukurin gitu sekarang. Nah, nanti teman-teman yakin aja, jangan patah semangat, terus yakin. Tolong dikuatkan lagi hati dan pikiran teman-teman dari omongan-omongan yang tidak menyenangkan, dari omongan atau hal-hal yang buat teman-teman sedih. Fokus aja ke jadwal, fokus tracking terus pekerjaannya seperti apa. Gue juga nanti buat trackernya gitu. Jadi teman-teman lakuin aja. Terus banyak doa juga, dari jadwal itu salah satunya harus meminta kepada Yang Maha Kuasa juga. Kalau misalnya muslim seperti itu, minta pada Allah sunnah-sunnahnya yang berbanyak. Tapi ingat ya, semata-mata bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi dekat dengan Allah gitu. Sebagai bentuk pengikhlasan atau penerimaan kita terhadap takdir yang sekarang kita jalani. Gitu. Nah mungkin cukup sekian dari gue ya, itu yang sedang atau yang lagi gue ingat. Kalau misalnya tambahan nanti gue akan buat video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Teman-teman jangan putus asa, tetap semangat, tetap melakukan apa yang terbaik. Mudah-mudahan video ini cukup membantu teman-teman. Dari gue cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.